Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maswani, Prodi PGMI, Universitas IAIN Takengon. Di sini psikologi perkembangan anak. Materinya perkembangan bahasa anak. A. Makna bahasa anak. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik wajah. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa merupakan anugerah dari Allah SWT yang dengannya manusia dapat mengenal atau memahami dirinya, sesamanya, alam, dan penciptanya, serta mampu memposisikan dirinya sebagai makhluk berbudaya dan mengembangkan budayanya. Jadi, dari yang saya jelaskan tadi, pengertian bahasa, maka dapat kita simpulkan bahwa bahasa merupakan tanda perkembangan kognitif yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seperti itu. Selanjutnya B. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Halide adalah sebagai berikut, ada 7, yaitu 1. Fungsi instrumental. Saya yakin, artinya berarti bahasa dapat memperlancar anak untuk mendapatkan kepuasan tentang apa yang diinginkan dan untuk mengekspresikan keinginannya. Kedua, fungsi mengatur kerjakan itu. Artinya, berarti bahasa digunakan untuk berinteraksi satu sama lain dalam dunia sosial anak. Yang ketiga, fungsi interpersonal. Saya dan kamu. Artinya, berarti bahasa digunakan untuk berinteraksi satu sama lain, digunakan untuk berinteraksi satu sama lainnya dalam dunia sosial anak. Ketiga, fungsi pribadi, berarti melalui bahasa anak mengekspresikan pandangannya yang unik, perasaan, dan sikap. Melalui bahasa anak mengembangkan identitas pribadi. Kelima, fungsi heuristik, ceritakan padaku mengapa. Artinya, berarti bahasa digunakan oleh anak ini untuk menjelajahi dan memahami lingkungannya. Jadi dia rasa ingin tahunya, seperti itu. 6. Fungsi imajinasi, mari pura-pura. Artinya berarti bahasa memperlancar anak untuk lari dari realitas dan masuk ke dunia buatannya. Dan ketujuh, fungsi informatif. Saya mempunyai sesuatu untuk diceritakan padamu. Artinya berarti melalui bahasa anak dapat mengombinasikan informasi-informasi baru kepada orang sekitarnya. Jadi maksudnya anak ini mengetahui sesuatu yang ingin diceritakannya. Jadi dia bercerita ke kawan-kawan dekatnya atau orang-orang sekitarnya, seperti itu. C. Teori perkembangan bahasa. Di sini ada 3, yaitu 1. Teori belajar, learning theory. Prinsip pada teori ini menyatakan bahwa perkembangan bahasa adalah bentukan atau hasil dari pengaruh lingkungan, jadi bukan karena bawaan. Teori ini berintik tolak pada pendapat bahwa anak dilahirkan tidak membawa kemampuan. Jadi di sini dikatakan bahwa anak ini tidak membawa kemampuan apa-apa, sehingga perlu melakukan proses belajar. Jadi dia terpengaruh dari lingkungan, seperti itu. Di sini juga dikatakan bahwa oleh Hetherington, Mosen, dan Monks juga berpendapat bahwa proses belajar ini melalui imitasi, modeling, dan atau belajar dengan reinforcement. Skinner memakai teori stimulus respon dalam menerangkan perkembangan bahasa, yaitu bahwa bila anak mulai belajar berbicara, yang merupakan bukti berkembangnya bahasa anak, yaitu maka orang yang berada di sekelilingnya memberikan respon yang positif sebagai penguat. Seperti itu.
dan teori nativisme nomor 2. Pandangan ini menyatakan bahwa struktur bahasa merupakan bawaan lahir, telah ditentukan secara biologis bersifat ilmiah dan bukan bentukan. Seperti itu. Jadi pelopor pandangan ini adalah Chomsky, seorang ahli linguistik yang menyatakan bahwa manusia memiliki mekanisme otak bawaan yang khusus untuk belajar bahasa. Jadi dalam diri manusia sudah ada innate maskim, yaitu bahwa bahasa seseorang itu ditentukan oleh sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia atau sudah diprogram secara genetik. Jadi teori yang ketiga ini yaitu teori kognitif. Perkembangan bahasa tergantung pada kemampuan kognitif tertentu. Jadi kemampuan pengolahan informasi dan motivasi. Piaget dan pengikutnya menyatakan bahwa perkembangan kognitif mengarahkan kemampuan berbahasa. Dan perkembangan bahasa juga tergantung pada perkembangan kognitif. Begitu penjelasan dari teori ketiganya. D. Tipe perkembangan bahasa. Di sini juga ada 2 tipe perkembangan bahasa anak, yaitu 1. Egocentric speech, yaitu artinya anak berbicara kepada dirinya sendiri, menolong dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 2 dan sampai 3 tahun. Dan yang kedua, socialistic speech, yaitu anak mulai berbicara pada orang di sekitarnya. Perkembangan ini dibagi ke dalam 5 bentuk. Jadi ada 5 bentuk, yaitu A, yaitu bertukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari, dan B, yaitu menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. C, request, permintaan, perintah, dan ancaman, dan D, pernyataan, dan E, jawaban. Seperti itu. E. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Di sini ada 5 faktor. 1. Faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Jadi apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Jadi anak ini akan menjadi lambat caranya. Seperti itu. Dan yang kedua, intelijensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat intelijensinya. Lindgren menggunakan pernyataan E. Hurlock bahwa anak yang perkembangannya bahasanya cepat pada umumnya mempunyai intelijensi normal atau di atas normal. Namun begitu juga, tidak semua anak mengalami keterlambatan perkembangan bahasanya. Pada usia awal dikategorikan sebagai anak yang bodoh, seperti itu. 3. Status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dan perkembangan bahasanya dibandingkan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Nah, jadi di sini juga ada yang berbicara juga Hetzer dan Reinrop dalam E. Hurlock menambahkan dari penjelasan yang tadi bahwa kondisi tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya atau kedua-duanya. Nah, di sini maksud dari status sosial ekonomi keluarga ini yaitu bahwa anak dari keluarga yang miskin mengalami keterlambatan karena dimungkinkan mereka tidak
memberikan yang layak bagi anaknya, seperti itu. Sedangkan dari status keluarga yang kaya, mereka memberikan yang layak dan memperhatikan anaknya, seperti itu. Dan keempat, di sini ada jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Nah, di sini maksudnya dari tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan antara vokal laki dan vokal perempuan. Tetapi lebih cepat dari kedua tahunnya anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Ya, jadi seperti itu. Dan yang kelima, hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa pada anak. Jadi hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak, penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Jadi hubungan yang tidak sehat itu bisa berupa sikap orang tua yang keras atau kasar, kurang kasih sayang, atau kurang perhatian untuk memberikan latihan. Jadi contohnya berbahasa pada anak, maka perkembangan bahasa anak cenderung akan mengalami stagnasi atau kelainan, seperti gagap dalam berbicara, tidak jelas atau mengungkapkan kata-kata, merasa takut untuk mengungkapkan pendapat, dan berkata kasar atau tidak sopan. Nah, itu hubungan keluarga terhadap bahasa anak mempengaruhi seperti itu. Tahap perkembangan bahasa anak. Di situ ada 4 tahap. Tahap 1 yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Tahap ini terdiri dari 2. A. Tahap meraban. Tahap ini mulai dari bulan pertama hingga bulan ke-6, di mana anak akan mulai menangis, tertawa, dan menjerit. B. Tahap meraban 2. Tahap ini pada dasarnya merupakan tahap kata tanpa makna, mulai dari bulan ke-6 hingga 1 tahun, seperti itu. Di sini ada tahap 2 linguistik. Tahap ini terdiri dari 2 juga. Tahap 1 holafarstik 1 tahun, ketika anak-anak mulai menyatakan makna keseluruhan frasa atau kalimat dalam satu kata. Tahap ini juga ditandai dengan berbendaharaan kata anak hingga kurang lebih 50 kosakata, seperti itu. B. Tahap 2. Pada tahap ini dari umur 1 sampai 2 tahun sudah mampu mengucapkan ucapan 2 kata. Tahap ini juga ditandai dengan perbendaharaan kata anak sampai dengan rentang 50 sampai 100 kosakata. Dan di sini tahap 3 pengembangan tata bahasa, yaitu pada usia prasekolah 3, 4 sampai 5 tahun. Nah, di sini pada tahap ini anak sudah dapat membuat kalimat seperti telegram. Dilihat dari aspek pengembangan tata bahasa seperti SPO, anak dapat memperpanjang kata menjadi 1 kalimat. Nah, jadi di sini ada juga tahap keempat. Tahap keempat ini tata bahasa menjelang dewasa, yaitu 6 sampai 8 tahun. Tahap ini ditandai dengan kemampuan yang mampu menggabungkan kalimat sederhana dan kalimat yang kompleks. Seperti itu penjelasannya. Aspek-aspek perkembangan bahasa anak usia dini.
Di sini juga ada 3 aspek, yaitu 1. Kosakata. Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya, kosakata anak berkembang dengan pesat. Nah, jadi kosakata ini berkembang dengan pesat, secara langsung anak ini berinteraksi dengan lingkungannya. Seperti itu. 2. Sintaksis, tata bahasa. Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa yang didengar dan dilihat anak di lingkungannya, anak telah dapat menggunakan bahasa lisan dengan susunan kalimat yang baik. Misalnya seperti ini. Ani memberi makan kucing. Bukan, kucing Ani makan memberi. Nah, seperti itu contohnya. Dan 3. Semantik. Semantik ini maksudnya penggunaan kata sesuai dengan tujuannya. Jadi anak di taman kanak-kanak sudah dapat mengekspresikan keinginan, penolakan, dan pendapatnya dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang tepat. Seperti itu. Di sini perkembangan bahasa anak yang terlambat. Perkembangan bahasa yang terlambat. Jadi sekitar 3% anak usia prasekolah mengalami keterlambatan bahasa bicara, walaupun tingkat kecerdasannya normal atau baik. Nah, masih belum jelas mengapa sebagian anak-anak mengalami keterlambatan ini dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki cenderung mengalami late talker. Jadi, perkembangan bahasa yang terlambat dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional yang lebih luas karena mereka cenderung dinilai negatif oleh orang sekelilingnya. Nah, jadi di sini rasa percaya diri anak itu kurang gitu sepertinya. Jadi, salah satu cara mengatasinya, jadi cara mengatasi keterlambatan bahasa anak ini adalah dengan dialog, membaca buku bersama-sama. Nah, cara ini lebih efektif karena membaca bersama akan meningkatkan peluang alamiah untuk menambah informasi dan meningkatkan kosakata. Jadi, guru itu memberi kesempatan untuk lebih perhatian, bertanya, dan berpertanyaan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, efek hambatan perkembangan bahasa. Nah, di sini di Amerika dan Kanada sebanyak 8-12% anak prasekolah mengalami hambatan dalam keterampilan bicara dan mendengarkan dibandingkan teman-teman sebayanya. Jadi riset melaporkan akibat pada anak-anak yaitu dapat mengalami peningkatan risiko mengalami masalah-masalah perilaku khususnya diserot atau ADHD. Jadi, rasa malu dan gangguan kecemasan. Juga anak-anak ini mengalami kesulitan berteman dengan bergaul dengan orang-orang di luar keluarganya. Itu adalah salah satu hambatan perkembangan bahasa. Jadi, di sini mengapa hambatan perkembangan bahasa itu mengalami keterampilan bicaranya. Jadi, tidak dapat mendengar dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Itulah keterlambatannya, seperti itu. Saya mohon maaf lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Semoga pendengar bisa mengambil manfaat yang saya bacakan tadi, yang saya presentasikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.